saya berpesan kepada UMKM yang ada di Jawa Timur, dalam memproduksi produknya ini jangan hanya monoton. Oke. Hanya itu saja. Misal kata kaos, bidangnya kaos saja ya. Coba cari sesuatu hal yang laku keras, yang laku lah, dan tidak minimal di musim Indonesia ini akan ada musim dingin dan panas. Betul. Apa yang bisa kita jual pada musim dingin, apa yang menarik bisa dijual di musim panas. Selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar kali ini ya. Dan Fanhar pengen ngajakin kamu ngobrol soal UMKM. Loh, kok UMKM? Loh ya gimana? Mereka ini ekonomi real yang ada di bawah. Itu teman-teman UMKM. Yang bikin duit muter di bawah di sektor real, itu teman-teman UMKM. Tapi banyak yang bilang mereka terpinggirkan, nggak begitu dapat support. Emang iya? Nah, Fanhar sudah sama Pak Samwil, anggota DPRD Jawa Timur Komisi C, Pak Ye. Dan kita bakal ngobrolin soal UMKM. Selamat datang Pak Samwil di podcast Suara Rakyat. Kebetulan baru reses nih Pak ya. Baru reses kemarin nih. Teman-teman UMKM ada yang sambat nggak nih Pak pas reses kemarin Pak? Ya banyak sekali ya yang soal sambat ini kok udah nggak usah ditanya. Kalau pasti disambati Pak ya. Dapil mana saja juga pasti sambatan. Apa tuh sambatannya UMKM ini Pak? Ya banyak, diantaranya permodalan kan. Pasti permodalan ya. Regulasi perizinan. Tetapi regulasi ini sudah nggak seberapa sekarang. Regulasi sudah bukan menjadi masalah berarti ya. Masalah. Tapi yang paling utama sekarang perizinan, permodalan dan juga jualannya. Jual kemana? Ya, jualannya itu kadang-kadang naik turun, nggak kayak sebelum-sebelumnya ya, gitu Pak ya. Ya mestinya saya bilang jenengan ini apa sih produknya saya bilang. Pak, bahan makanan. Ya coba bahan makanannya dikurangi. Sekarang craftnya yang ditinggikan, yang tidak ada bau busuknya. Gitu. Supaya tidak basi Pak ya. Iya juga, supaya kalau dia cuma makanan saja ya ada waktunya kan. Misal kata kalau udah 3-4 hari roti itu sudah nggak enak. Ya. Dan walaupun bagaimanapun itu ada kadaluarsanya. Terus mestinya kan kerajinan apa kayak gitu loh. Mestinya dipikirkan itu. Jangan hanya melulu kepada makanan. Cenderamata di kabupatennya sendiri. Nah itu kadang belum ke explore loh Pak. Iya. Iya kan. Kayak semuanya makanan semua. Ya. Kalau di Gresik kayak gitu juga apa gimana kasusnya Pak Samwil? Hampir mirip. Apalagi Lamongan. Oke. Lamongan itu kemasannya kabupatennya itu kan makanan semua. Ada tahu campur, ada soto yang meraja, seafood yang meraja sampai ke Nusantara itu kan orang-orang Lamongan. Betul. Tapi kalau kayak misalkan craft, ada nggak sebenarnya potensinya Pak? Ya sebenarnya banyak juga. Cuman craftnya itu apa? Misal kata oleh-oleh kan. Oleh-oleh kan tidak semua makanan. Iya. Kadang harus baju, craft apa, cenderamata apa. Kayak gantungan kunci. Coba zaman kalau di Paris berapa itu gantungan mahal, kunci? Pak. Saya pernah dikasih oleh-oleh sama teman saya yang baru jalan-jalan dari Paris kan Pak. Iki larang ojek sampai hilang ujung-ujungnya Pak. Ya jadi ternyata memang harus pivot Pak ya. Ya kaos-kaos. Kayak Jogja, Solo kan kaos. Oke, nggak melulu makanan. Nggak melulu makanan. Iya. Jadi kalau kita bicara UMKM ini tantangannya sebenarnya adalah kreativitas dari pelaku UMKM Pak ya. Agar yang punya waktu harus ada busuk dan macam-macam expired kan, agar tidak terjadi. Kalau fluktuasi daya beli masyarakat, ya kan memang kadang-kadang kan kalau misal kata nih, kalau bulan Agustus sampai bulan 11, Indonesia ini kan panas. Iya. Nah, jadi
kerajinannya ya bagaimananya menutup panas. Kipas kayak misalnya, iya kipas juga. atau payung, topi. Dia lebih laris daripada musim yang lain. Betul. Perlu pelatihan nggak sih Pak Sambil? Maksudnya supaya stigmanya, mindsetnya pelaku UMKM itu nggak cuman makanan, itu perlu dikasih pelatihan nggak sih Pak? Perlulah. Nah, misalkan ya di sini nih kebijakan regulasi yang harus ditanamkan kepada UMKM ini. Kita harus berani lah memberikan sebuah yang betul-betul dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Oke. Pelatihan, terus permodalan, perizinan, dan kalau bisa pasarnya mereka itu tahu loh pasarnya. Berarti ini perlu diperhatikan. Pasar apa di bidang ini loh, mesti tahu apa eksekutif yang membidangi hal itu. Kalau ini yang laku di mana, kalau kerajinan ini yang laris di mana, tahu mereka. Kan tidak harus dijual di daerahnya juga, bisa di cross gitu Pak. Cross, misal kata Lamongan dengan Jember, Gresik dengan Banyuwangi kan bisa di cross. Harusnya bisa Pak. Iya. Tapi pernah nggak dilakukan gitu Pak? Karena kan nge-cross ini kan effortnya juga nggak main-main ya Pak. Iya. Misal kata kalau ini makanan yang agak tahan lama, misal kata kerupuk. Di Gresik itu kulitnya bandeng kan banyak. Kerupuk kulit bandeng kan sudah banyak. Sedangkan di Banyuwangi kurang, atau di daerah mana kurang. Kan mestinya di cross. Di mana daerah ini yang perlu itu. Di daerah hutan banyak kayu-kayu yang sampah-sampah kayu yang tidak, yang mubadir lah. Dibuat kerajinan gantungan kunci atau apa. Di daerah tertentu ini kan laris banget. Unik karena kan Pak. Iya. Itu dia. Nah pelatihannya itu loh Pak, sudah pernah dilakukan belum Pak selama ini? Harus dilakukan. Berarti belum Pak ya? Ya dengar-dengar pernah, tapi ya nggak optimal. Nah kalau kata dengar-dengar ini ya feelingku udah jelek duluan ya. Pasti kalimat dengar-dengar ini pernah tapi kayak dulu banget. Atau pernah tapi cuman seremonial aja. Iya, kan bahaya Pak. Hanya menghabiskan uang, atau memang ada kepala dinas atau biro yang tidak punya kreativitas tinggi, hanya monoton seperti itu, kurang menggigit lah Mas. Kok pelatihan selesai sudah gitu kan idealnya SPJ sudah. Nah ini kan yang harus dibuang jauh-jauh. Harusnya kan habis pelatihan dibikinkan komunitas, ayo kita survive bareng. Idealnya kan seperti itu. Berarti belum ada Pak ya? Belum. Wah, ini yang mampu garap nggak ada tuh gimana Pak kalau di Jawa Timur? Kalau di Gresik ya dengan Lamongan itu bagus Mas. Oh udah bagus Pak. Udah bagus. Jadi ada pelaku UMKM di situ, anggotanya itu hampir 1.000 ke Gresik ya. Wow. 1.000 Pak? Hampir 1.000. Banyak loh itu Pak? Banyak sekali. Itu anggota loh. Jadi satu anggota itu ada 2-3 orang dari dalamnya. Misal kata kita ngadakan pasar raya gitu loh. Ya yang dijual itu aja. Tapi kan kalau musim durian, kita judulnya durian. Pasar malam durian. Pasar malam durian. Ya, tapi kan itu pelakunya itu ratusan Pak. Bahkan kalau mau jualan di situ, kita ngadakan itu royoan. Standnya nggak cukup. Sampai nggak cukup? Oh nggak cukup. Berarti kan ini kan pelakunya banyak Pak? Banyak. Harusnya ini dong yang dibina dong. Mestinya pelaku itu yang 1.000 orang itu harus dipecah-pecah, di-split. Iya, produknya. Betul. Saja. Ini yang masih belum. Hanya pemerintah itu hanya berkutat di situ saja. 1.000 orang semuanya jual durian, Pak ya? Lah, ya gesekan sendiri. Enggak, misal kata durian itu cuman jadi
apa ya, judul pasar malamnya Halusnya, saja. betul. Tidak semua duren. Dia banyak jual baju, jual apa, banyak. Ada lagi mainan anak-anak, kan banyak sekali. Itu dia. Namun saya kira ini harus potensi yang 1000 UMKM ini. Saya masih ingat Bu Dewi ya, kalau nggak salah ketuanya. Ini mestinya harus di-split. Ini khusus bidang apa, bidang apa gitu. Ya kayak tanaman. Kalau kita semua ada tanaman di sini. Sebenarnya ada. Ya, tapi begitu di Malaysia memfokuskan sawit, Malaysianya ekonominya bagus. Kita enggak. Nah, kita baru mulai. Bisa sukses kata Pak? Iya sukses. Harusnya bisa. Jadi satu misal kata pelem saja. Nanas saja. Iya. Nah, itu. Dan sampai turunannya Pak ya, kalau mangga katakanlah pelem kalau kata Pak Sambil. Jangan cuma mangga buah dijual. Iya. Jadi kan mereka minuman gitu kan. Itu belum tergarap berarti sektor itu? Belum. Ya hanya pemuda-pemuda besar yang ngambil porsi itu. Mestinya kan UMKM ini mestinya harus mampu. Mana ada minuman apa produk UMKM itu kan minuman-minuman yang cuma dijajakan yang hanya 24 sampai 24 kali 2 yang tidak bosok itu. Yang garapannya UMKM itu. Walah, eman. Tantangannya di mana sih Pak sebenarnya Pak? Kenapa mereka nggak mampu? Modalkah atau izin mungkin bahan baku atau apa Pak? Saya kira kebijakan ini Mas. Kebijakan juga kembali kepada kebijakan atau kemauan kesungguhan eksekutif dalam membimbing itu. Oke, butuh apa? Political will berarti Pak ya? Iya, butuh dorongan yang kuat itu untuk itu. Sehingga mereka itu ketika ini masalahnya kan misal kata roti, kan tidak roti semua. Harus ada perbedaannya dong. Misal kata UMKM ini garapannya roti. Tapi persoalan roti itu kan banyak macamnya. Nah, kalau fokus kan ketahuan semua. Harusnya. Iya. Harusnya. Nggak digebiaya, oke roti ya udah roti semua gitu ya. Ada pembeda-pembedanya gitu kan. Campurannya apa saja yang tahan, yang tahan lama untuk tidak expired, 1 minggu misal kata expired ini kalau pakai bahan tertentu dia bisa 2 minggu kan bagus. Nah akhirnya kan jadi sustain kan mereka Pak. Iya. Dan jelas modal sih Pak ya. Soal modal, Vaner punya banyak pertanyaan nih buat Pak Sambil karena UMKM kalau kita bilang UMKM bersaing dengan pemodal besar, iya pasti butuh diinjak modal kan Pak. Iya. Kita bakal bahas itu ya Pak, tapi nanti tetap di podcast Suara Rakyat. Jangan kemana-mana. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat Empower masih sama Vaner dan Pak Sambil. Terakhir kita bahas soal pemodalan nih Pak UMKM Pak. Ruangnya untuk mereka supaya gampang dapat modal ada nggak Pak? Kredit murah mungkin atau bantuan ada nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ada, kreditnya murah kan ada untuk Bank Jatim kan yang paling banyak ngeluar mitranya UMKM itu. Tepat Bank yang paling bagus ngopenin UMKM seluruh Indonesia. Bank Jatim. Terbesar Bank Jatim. Wah, jadi sebenarnya akses permodalannya beres Pak ya? Beres. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Ya, cuman kadang-kadang jika UMKM ini harus mencarikan anggunan, mungkin mereka ada keberatan. Oh, jaminannya nggak ada. Terus regulasinya di Bank Jatim sendiri itu juga harus dipermudah. Dan anggunannya juga ditiadakan lah. Asal orangnya jelas, ya agar tidak terjadi, misal kata bank itu ya kita punya aturan tersendiri Pak. Nah, ya kalau kita cek aja yang menyelewengkan dana dari Bank Jatim itu lebih besar orang gede apa orang kecil? Enggak. Aman berarti UMKM. Kemarin aja kan terjadi itu sudah berapa? 1 triliun. 1 triliun, kurang lebih segitu. 900-an miliar kalau saya nggak salah. Kalau ada 100 UMKM yang dikasih modal oleh Bank Jatim, paling hanya 1-2 yang bermasalah.
Jadi kalau by data, Cuman 2-3% yang bermasalah. oke, jadi kalau by data, kalau kita bicara kredit UMKM di Bank Kredit Jatim itu macetnya nggak, yang macet dikit banget berarti Pak ya? dikit banget UMKM. Kalau gede sekali macet aja sudah roboh bangunannya. Iya juga sih, kalau yang gede kreditnya miliaran, goyang dikit ambruk Pak pasti Pak. Kemarin ini juga kita kena itu kan hacker BI Fast. Ah. Itu juga sudah hampir 200 miliar lebih. Itu di luar yang Di kasus. luar itu, ya kalau itu diberikan ke UMKM kan, Iya loh Pak, eman loh, Pak. asalkan sama-sama gambling ya. Iya, sama-sama gambling nih Pak. Kalau diberikan ke UMKM kan, Betul. di sini mungkin macetnya maksimal cuman 3%. Iya. 3% ada sudah dari itu sudah cukup. Wah. Kan Oke. masyarakatnya bisa itu. Jadi kalau kita bicara permodalan, sebenarnya untuk UMKM ini aksesnya sudah terbuka Iya. luas Pak ya. Namun UMKM ini jangan hanya bicara masalah yang itu saja. Modal terutama. Iya, banyak enggak tentang produksinya, banyak misal kata UMKM ini tidak pernah ada produk tentang alat tangkap nelayan. Oh iya juga Pak ya. Kata cuman pancing aja itu mungkin produk UMKM. Tapi Iya. yang mahal gede-gede sudah tidak UMKM. Iya juga. Itu jadi menarik Ya, sih Pak, benar-benar. begitu. Iya juga. Ya, misal kata apa pembuat perahu yang memproduksi perahu-perahu nelayan itu juga harus dibiaya UMKM dan dibiayai oleh bank. Modalnya besar itu. SDM-nya nggak ada yang mampu mungkin Pak. Mampu, banyak Pak? mampu. Pelaku-pelakunya banyak kok. Cuman mereka terkendala itu tadi cuma Pak ya. saya kan berpikir pelaku-pelaku itu ada di daerah Trenggalek. Saya berpikir di atas gunung yang memproduksi perahu-perahu itu. Ini yang harusnya dijemput bola Pak ya. Iya. Wah, jadi ternyata UMKM itu nggak sebatas craft, nggak Iya. sebatas makanan. Mestinya produksi perahu mereka, mestinya kan di mana-mana produksi perahu kan dekat laut. Ya. Ini kok di atas gunung. Agak lain sih memang Pak. Iya. Mungkin itu yang jadinya bikin orang dalam tanda petik tidak percaya Pak Samir. Ya, ternyata setelah saya tanya, karena struktur perahu itu memakai kayu, dia lebih murah bikin di atas gunung daripada di tepi pantai. Walaupun nanti perahunya dikirim ke bawahnya juga Iya. pakai transportasi Pak. Pakai truk. Itu jauh lebih murah Pak. Jauh lebih murah. Kata mereka kan. Ini agak susah di logika loh ya Pak. Mereka bisa ya ngirim kayu gelondongan gitu misalnya sama ngirim perahu jadi. Itu lebih murah ngirim perahu jadi Iya. Pak ya. Wih, lah ini gimana nih Pak? Nah, ini harus disupport oleh pemerintah. Lah. Itu loh. Jadi ya ini contoh kan. Nah, banyak lagi kan membuat mesin-mesin yang dibutuhkan masyarakat, kayak potong rumput, kayak apa, produksi apa namanya, buat pelet, apa cacah rumput buat pelet dan macam-macam itu pelaku UMKM-nya tidak ke sana. Jarang tersentuh Pak ya. Iya. Kok bisa Pak? Ya ini kembali lagi ke yang kita bicarakan di awal. Pelatihannya dan macam-macamnya itu harus dilaksanakan. Iya. Diberilah edukasi tentang hal itu. Dan itu kan juga, misal kata produksinya dalam 1 tahun berapa, kepentingan modalnya berapa, terus perhitungan dari apa bunga banknya berapa, kan mestinya kan dilatih itu semua. Jangan hanya dilatih memproduksi perahu, tetapi dia juga tidak diberikan pengetahuan berapa cicilannya setelah itu. Rumit Pak kalau kayak gitu. Coba deh, ini caranya bikin perahu ya. Oke udah, kredit urusin dewe ya. Rumit Pak kalau kayak gitu Pak. Kan berarti kan tidak tuntas. Iya. Harus tuntas. Oke. Harus ada kajian bankable-nya. Supaya mereka juga supportnya utuh. Iya. Tujuannya kita kan memakmurkan UMKM. Iya betul. Nah, jangan hanya produksinya, tapi setelah produksi diberi modal juga tidak tetapi
secara keuntungan dia tidak mendapatkan itu. Cuma dikasih pelatihan aja karena lagi tren, habis itu dilepas diculno dewe, lah bingung Pak UMKM. Kayak dulu pelnya gebiar kan akik, batu. Saya ingat itu betul. Itu kan. Iya. Dibikin semua pelatihan akik gitu kan. Akhirnya banyak, tapi nggak diurus habis gitu. Sekarang akiknya sudah turun. Nah, gimana kalau udah kayak gitu Pak? Kan mereka kan kasihan juga, pasti nggak sedikit yang sudah terlanjur kredit loh Pak. Pak SBY itu kan pinter. Ini juga jangan karena saya kena Demokrat. Ini ya mengasih kenang-kenangan bacaan kepada Obama. Ini memberi semangat orang-orang untuk pakai baca. Caranya banyak sebenarnya. Banyak. Ya. Seperti nasi rawon setan. Dia ingin menjual brandingnya rawon setan ini di Surabaya ini. Ini loh. Makanan Surabaya itu. Itu adalah cara dari pemimpin untuk mempromosikan UMKM lokal, Pak ya. Pemimpin yang kunjung ke daerah untuk meningkatkan UMKM ini seperti itu juga. Harusnya. Iya. Seperti sate Ponorogo ayam. Sering. Itu sebenarnya support yang dibilang kerasa nggak kerasa Pak ya, maksudnya ya, kerasa banget, cuman orang kayak nggak pernah memikirkan itu gitu, akhirnya diabaikan, padahal itu yang penting Pak ya. Iya. Pecel Madiun yang 99. Iya. Ada banyak sana di Terminal Lama. Ada di Pojokawa kata orang Madiun itu. Wah, saya nggak tahu. Harus ke sana tuh saya. Pasar Besi Tua di sana. Terus ada 99. Oke. Wah, ternyata support yang bisa diberikan eksekutif atau pemimpin itu untuk UMKM itu banyak. Nggak cuman pelatihan, nggak cuman support permodalan, Pak, tapi endorsement, Pak ya. Iya, di-endorse. Datang ke tempatnya itu juga nggak kepikiran sih ini. Ada pertanyaan banyak nih buat Pak Sambil masih. Kamu jangan kemana-mana ya, Mor. Tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya, Mawar, masih sama Vandar dan juga Pak Sambil di sini. Tadi kan kita sudah bicara soal peran pemerintahnya juga nih, Pak. Saya mau balik lagi dulu ke basic dulu nih, Pak. UMKM naik kelas versi Pak Sambil itu seperti apa sih sebenarnya? UMKM naik kelas. Berarti kita harus bicara sebelum naik. Ujian dulu, Pak ya. Kalau zaman saya UTS, UAS dulu berarti, Pak. Kayak gitu berarti, Pak ya. Kalau naik kelas itu kan sudah ya kayak yang memproduksi botol-botol yang mengisi hotel-hotel, restoran. Tapi sebelum naik kelas kan itu juga yang harus dipersiapkan juga. Oke. Misal kata tidak ada minuman teh botol. Kalau sebelumnya itu dasarnya dia produknya teh botol, cuman tidak terlalu lama. Expirednya. Kalau sekarang teh botol kan bisa 1 tahun, 2 tahun. Harusnya begitu, betul. Nah, UMKM belum mampu untuk. Belum. Nah, ini mestinya arahnya ke sana. Yang sudah memproduksi minuman botol, tapi yang sifatnya hanya 2-3 hari, 1 minggu paling lama. Kalau ditaruh di kulkas kan lama. Ya. Tapi kalau di daerah kan, di desa dia yang masih begitu kan, kulkas itu kan sangat susah. Ya. Karena kalau harus taruh kulkas dulu ya kulkasnya ada, listriknya tapi nggak ada. Itu dia yang jadi masalah. Berarti perlu support program pemerintah loh, Pak, ini, Pak. Naik kelasnya itu dari situ. Tetapi tidak itu semua. Omset yang dibutuhkan dia terkejar. Itu loh. Jadi nilai keuntungan yang dia dapat untuk kebutuhan biaya keluarga, anak, sekolah, dan macam-macam. Pelaku-pelaku UMKM ini sudah harus terbebas dari hal-hal itu. Tapi kadang itu musuhnya, Pak ya. Itu musuhnya adalah korporasi besar loh, Pak. Mereka ini kan duitnya banyak loh, Pak. Ya. UMKM disuntik modal sama pemerintah, bisa aman, Pak. Dilawan habis gitu, Pak, sama korporasi besar. Saya itu bukan cuman, saya itu kalau ngomong kurang cukup bagus detail gitu. Tetapi saya pelaku. Oke. Ya, saya juga UMKM
Anak-anak binaan saya itu sudah ekspor. UMKM apa, Pak? Ya, pakan ternak kemarin ekspor. Oke. Terus arang bakar apa arang sekem Aha. sekem bakar sudah lama, kita sudah 2 tahun. Kemarin sudah saya coba untuk pakan ternak sudah ekspor. Kok bisa? Ini kalau pakan ternak nih, Pak, ya kan lawannya kan gede-gede, Pak. Oh iya. Kok bisa, Pak? Ya kita cari sisi-sisi link-link tertentu. Itu loh. Oke. Saya banyak teman-teman di Malaysia Aha. yang punya ternak sapi, kambing. Sementara pakannya itu dia impor dari India, dari Australia. Saya tawarkan produk saya. Dan mereka mau. Nggak dilawan sama korporasi gede-gede, Pak, sambil. Ya, saya minta itu jangan semua ya. Paling saya ngisi jatah 25%. Oh, 30%. supaya nggak dilawan, Ya. Pak, ya. Iya. Tahu nggak berapa 25%-nya? Itu Berapa? sudah 100 ton lebih. Banyak loh. 100 ton itu banyak loh. 100 ton Banyak. itu 1 ton itu 1000 kilo, Pak. Kalau Iya. 100 ton berarti berapa? 1 miliar kilo Iya. ya, bener ya? Iya loh. Banyak loh itu, Pak. Padahal cuma 30%. Iya, kan Oke. apa kecerdasan mencari itu link-link seperti itu. Harus ulet berarti, Pak, ya. Ya, kalau UMKM binaan saya ini yang sekem bakar apa itu, di sini sekem itu kan cuman nggak kurang bermanfaat kan, Ya. cuman dibuat bakar bata itu pun tertentu, yang ahli yang buat itu, tapi yang tidak ahli daerah-daerah yang tidak ahli buat bakar itu kurang Kurang bagus bagus hasilnya. Harus jeli lihat peluang berarti, Pak, ya. Sementara sekem di sini menjadi masalah, sampah kan. Di sini masalah, Ya. ternyata di ekspor malah oke gitu. Oke, ini produknya tahu nggak itu? Jadi apa ininya HP itu loh? Casing. Bukan casing, layar. Oh, layar tempered glass. Ya, Oh. itu udah salah satunya 35% itu dari sekem bakar itu. Hah? Layar handphone ini, Pak? Iya. Dari sekam. Iya. Loh. Dan sekarang Iya. Amerika, Korea, Jepang itu banyak yang minta untuk kepentingan aki mobil itu. Aki kering, Pak. Aki mobil. Oh. Aki mobil yang sekarang mobil elektrik itu. Akinya hampir 40% pakai sekem bakar itu. Jadi memang teman-teman UMKM ini perlu jeli untuk melihat peluang, Pak, ya. Ya, tidak semua bisa. Ini gimana caranya, Pak, waktu itu? Awal dorongnya itu loh, Pak. Gimana, Ya, Pak? kalau kita tidak didorong oleh pemerintah, cuman setelah jalan disupport lah. Oke. Nah, di sini Indonesia yang kelemahannya. Mestinya sebelum dia jalan disupport. Mundur ya. Ya. Jangan pas begitu udah mulai naik tengah-tengah, wah ini oke, didorong. Jangan gitu berarti, Pak, ya. Ya, tapi dalam hal ini Bupati Gresik saya apresiasi bagus lah untuk itu mendorong UMKM yang sudah saya bina, dan beliau itu banyak memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka. Oke. Jadi ada peran serta eksekutif yang support penuh gitu, Pak, Iya, ya. harus Mas, karena mereka tidak bisa ibarat bayi masih jalan merangkak, belum bisa berdiri. Ini harus bagaimana cepat berdiri dan jalan. Jangan pas udah bisa jalan baru digeret, Pak, ya. Rata-rata bank begitu masalahnya. Nunggu udah bisa jalan belum? Belum. Ya nanti Ya, gitu dulu kan. ya, bank itu kan rata-rata kan hanya mengamankan uangnya. Nah, itu dia loh, Pak. Itu dia loh. Tidak berbicara bagaimana pelaku UMKM ini bisa berdiri di atas kaki Berarti sendiri. tumpuannya harusnya ke bank milik pemerintah dong, Pak. Semua bank begitu. Kalau kita sudah bagus, regulasi keuangan kita, Gas. dia datang menawarkan macam-macam. Coba belum? Dilirik enggak, Pak. Nah, di situ dong, Pak. Berarti kan kalau ini bayangan Panhar ya, itu kalau dari pemerintahnya juga harus mau dorong banknya, ayo, jangan kayak gitu. Kamu harus mau kasih modal, bahkan ketika mereka belum jalan. Iya, tetapi mestinya dilihat tidak semuanya begitu kan. Harus dilihat ini kemampuannya ini begini, ketahanannya begini. Harus semuanya
Itu harus dibicarakan lah, diteliti. Jangan sampai nanti dikasih modal dia justru nggak jalan. Ada pasti yang kayak gitu. Ya ada. Kalau kita bilang 10 kasus ya 1, 2 Ya, breset ada. itu ya, Ya, masih pasti. bisa wajar lah ya Pak. Tapi kalau breset yang kecil kan tidak besar risikonya. Nah, Tapi kalau yang breset betul. besar, Amblas, sangat Pak. besar, amblas. Ambruk Pak gedungnya. Kalau kita bicara soal regulasi UMKM deh Pak Samil, kalau ada yang bisa Pak Samil ubah, kira-kira Pak Samil pengen ubah yang mana untuk regulasi UMKM ini? Di dalam dunia sekarang ini, Mas, ini ada beberapa hal yang akan menang di dalam persaingan, baik UMKM maupun pembisnis yang lain. Satu itu harus menguasai informasi. Oke. Terus kedua, permodalan yang cukup. Terus ketiga, edukasi yang memadai. 3 hal ini Pak. 3 hal. Nah, karena ini sekarang ini dunia itu tak terbatas informasinya, ya harus banyak mencari informasi. Oke. Seperti yang saya contohkan, sekembaka. Iya loh. Di sini jadi limbah, Di sana jadi duit, emas. jadi duit malah banyak lagi kan. Iya. Itu dari kejelian mencari Ya, informasi. Iya. Terus permodalan yang cukup memadai lah. Terus pengetahuan yang bisa lebih efisien di dalam bekerja, mengaplikasikan produksinya itu menjadi sebuah produksi yang betul-betul digandrungi oleh masyarakat nasional maupun internasional. Oke. Sekarang kita jual di HP loh, nggak jualan di toko. Iya, sudah nggak bayar pajak, sudah nggak apa. Loh, katanya mau dipajakin Pak itu Pak. Gitu. Katanya mau dipajakin yang itu Pak. Iya. Jadi memang ada 3 hal yang harus diupdate berarti Pak ya. Iya. Kejelian mencari informasi, pendidikan yang memadai, sama modal yang cukup. Modal yang cukup. Ini nggak bisa dibiarkan sendiri mereka Pak, teman-teman UMKM. Iya, ini harus diindos oleh pemerintah langsung. Betul. Pemerintah harus hadir, nggak dibiarin gitu kan Pak. Kayak di Jawa Timur ini ya, kalau Bank Jatimnya sudah bagus Jawa Timur. Tapi apakah UMKM yang di sudut-sudut Jawa Timur ini sudah terbantukan lewat Bank Jatim? Harus dicari tahu dulu. Udah utuh belum coverage ya. Jangan-jangan ada yang di ujung Trenggalek tadi yang Sambil cerita belum pernah disentuh kan. Banyak, Jawa Timur luas banget tuh masalahnya Pak. Memang butuh waktu. Terakhir nih Pak Sambil, pesan Pak Sambil untuk teman-teman UMKM di Jawa Timur. Kenapa Pak? Saya berpesan kepada UMKM yang ada di Jawa Timur, dalam memproduksi produknya ini jangan hanya monoton. Hanya itu saja. Misal kata kaos, bidangnya kaos saja ya. Coba cari sesuatu hal yang laku keras, yang laku lah, dan tidak minimal di musim Indonesia ini akan ada musim dingin dan panas. Betul. Apa yang bisa kita jual pada musim dingin, apa yang menarik bisa dijual di musim panas. Nah, dengan demikian keluhan fluktuasi belanjanya masyarakat tidak terlalu signifikan. Betul. Dampaknya nggak begitu terasa. Iya. Betul Pak, betul. Jadi memang seperti itu ya Pak Maria. Kalau kita bicara UMKM naik kelas ya semua mau. Tapi jangan lupa, jangan ngomong naik kelasnya dulu. Ujiannya dulu nih Pak ya. Sebelum naik kelasnya ini loh, itu yang harus digarap. Dan ini contoh yang jelas ya. Misal kata, ini kecil aja, sederhana sekali. Misal kata UMKM pada musim hujan, kan banyak nyamuk. Betul. Ya. Kenapa kok nggak ada produksi UMKM obat nyamuk? Iya juga ya, nggak ada loh. Nggak ada Pak masih Pak UMKM obat nyamuk Pak. Bener juga ya. Iya. Kalau musim panas, es laku kan. Nah. Sudah banyak es tong-tong banyak. Tapi pada musim hujannya kok nggak banyak sih.
Kok cuman Iya. hanya produk-produk besar saja? Bener. Padahal kan produknya kan produk bahan Simple bakunya aja kan? simple. Simple. Betul. Nah, itu loh. Kadang itu kita perlu lebih kreatif. Iya. Dua sisi. Pemerintahnya juga perlu kreatif, tapi pelaku UMKM-nya juga nggak boleh kalah kreatif. Nah, Karena kalau cuma satu aja yang gerak, ya podo ae kan Pak ya. intinya pelaku UMKM ini closing saya Iya. harus betul-betul kreatif. Nah, itu. Kamu wajib sebarin ini ke semuanya ya Pak War. Karena apa? Supaya pesan yang dikirimkan Pak Samil ini nyampe. Pelaku UMKM harus kreatif. Terima kasih Pak Samil udah ngobrol-ngobrol Sama-sama. bareng Pak Har di podcast Suara Rakyat. Pak War, jangan lupa juga ya klik tombol like sama subscribe-nya biar kamu dapat update ada podcast Suara Rakyat lagi nanti apa. Banyak yang bakal kita bahas. Sekali lagi terima kasih Pak Samil. Terima kasih. Pak Har pamit, Pak War, Pak Samil pamit. Have a good day. Bye bye.